Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-muhtaramun wal mukarramun, fadailul habaib wal asatidzah, yang ulun muliakan para habaib dan para guru-guru. Mudah-mudahan mereka semua dirahmati oleh Allah, disehatkan, dipanjangkan, dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita berataan mendapatkan berkah daripada mereka semua, dan kita berataan husnul khatimah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ulun di sini diminta, jadi ulun ini termasuk kurang beradab, karena di sini banyak masya Allah para habaib, para tuan guru. Imtithalul amr khairun min sulukil adab. Menjunjung tinggi perintah daripada yang menyuruh itu lebih utama daripada beradab. Jadi ulun di sini sekedar menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat, satu mat aja. Nah, insyaallah. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah di dalam sebuah majelis yang mana majelis ini disebut daripada taman-taman surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati daripada kebunan-kebunan surga, maka hendaklah singgah. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah fid dunya? Apa kebun-kebunan surga yang ada di dunia ini? Yaitu hilaqat dzikr, atau majelis ta'lim, majelis salawat. Kebun-kebunan surga yang ada di dunia adalah majelis ilmu, majelis zikir, dan majelis salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Alhamdulillah kita di kampung kita, terutama di Samarinda ini, tidak asing lagi yang namanya Maulid Al-Habsyi, atau dikenal Maulid Simtut Turar. Yang kita ketahui bersama, maulid ini yang menyebarluaskannya adalah Abah Guru Sekumpul. Alhamdulillah. Jadi berkat Abah Guru Sekumpul kita berkumpul di sini. Mudahan tak kumpul di surga berataan. Amin ya rabbal alamin. Sedikit daripada pengalaman ulun ketika menghadiri haul daripada sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi di kota Sewun, Hadramaut. Maulid atau haul yang terbesar di Hadramaut adalah haul daripada pengarang maulid Simtut Turar ini. Sebagaimana dijelaskan atau disebutkan di sana, ada namanya majelis atau majelis Anisah. Nah, di sana itu semua penduduk dari penjuru manapun di Hadramaut semuanya ngumpul di Sewun, di makam daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Sampai ada salah satu seorang penziarah hendak ziarah ke Makbarah Zambal di kota Tarim. Mudahan kita kau ke Tarim berataan. Lalu pada ketika itu hendak ziarah ke makam Zambal, lalu ada salah seorang zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur penziarah tersebut. Baapai kam ziarah ke Zambal? Semua penduduk Zambal yang ada di sini semuanya hadir di majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Lalu dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kosong di makbarah Zambal tersebut. Ternyata semuanya hadir di majelis haul daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, yang mana kita ketahui maulid beliau di mana-mana dibaca. Masya Allah, tabarakallah.
Beliau mengarang ini, ujar Abah Guru sekumpul 3 kali duduk kawa mengarang. Sebagian ulama atau sebagian daripada cicit beliau, kalau salah Habib Hasan, kalau salah Habib Hasan bin Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, mengatakan bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi ini mengarang kitab atau Maulid Simtudor ini 2 kali duduk aja. Mun kita 2 kali duduk mahayabang, mahayal yang ada. Jadi beliau menggunakan waktu yang sangat berharga ini dengan menghayalnya Rasulullah. Karena tidak ada hayalan yang tidak berfaedah kecuali hayalan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketimbang pengen menghayal artis. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpul di padang mahsyar bersama orang yang dicintainya. Mun pian ketujuh cinta dengan artis, terkumpul di akhirat nanti lawan artis. Mun artisnya masuk neraka, 4 juga neraka. Cinta dengan pemain bola, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan yang lain sebagainya, tentulah mereka masuk surga. Apalagi kita jelas mereka bukan beragama Islam. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka akan termasuk golongan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dari kecil sampai yang besar. Sampai cara bahera aja ya Pak diajarkan Rasulullah, apalagi penampilan berpakaian. Maka oleh karena itu kalau benar-benar cinta dengan Rasulullah, hendaklah kada kawa meniru semua seluruh daripada kesunahannya, akhlaknya, setidaknya pakaiannya barang. Rasulullah ketujuh pakaian warna putih, warna hijau, berpakaian rapi, pakai minyak wangi. Ya. Alhamdulillah di sini, masya Allah, tabarakallah. Kita terkumpul dengan orang-orang yang soleh, mudahan terkumpul terus sampai ke surga. Karena Nabi sudah menjanjikan barang siapa berkumpul di kebun-kebunan surga di dunia, maka dikumpulkan Allah di kebun-kebunan surga di akhirat. Ya Allah. Salah satu yang mengolah kita hidup kada nyaman adalah kita mencintai bukan mencintai Rasulullah. Malah kita mencintai harta, mencintai dunia, mencintai selain Allah dan Rasulullah. Lihat Rasulullah meninggalkan warisan bukan harta, bukan duit, bukan rumah, tapi beliau meninggalkan warisan yang utama adalah ilmu dan akhlak. Sampai beliau mengutamakan dan dalam sabda beliau, al ulama warasatul anbiya. Kalau para habaib jelas itu pewaris para nabi. Tapi kita yang bukan habaib ini bagaimana supaya menjadi golongan pewaris nabi? Dengan kita raih warisan beliau, yaitu ilmu dan akhlaknya beliau. Salah satu kebiasaan orang Tarim ini yang mereka mengamalkan dari sejak kecil, dari umuran kayak ini nih, diamalkan sudah. Ketika bersapa atau bertamu dengan seseorang selalu mengucapkan salam. Ini kita rata-rata mayoritas kita di sini Islamkah? Kada Islam. Islam mayoritas lah. Tapi pian bertamu kawan ada kamu ucapkan salam. Salam itu bukan berarti dengan orang yang kenal aja. Dengan yang kada kenal pun ucapkan salam. Suatu ketika ulun ketika berada di Tarim, alhamdulillah tahadusan bin ni'mah. Setelah mau sholat asar ke Darul Mustafa, ulun ada belajar di tempat Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur Al-Adani. Jadi dekat aja dengan Darul Mustafa. Jadi karena cuaca sana ekstrim, terkadang panas, terkadang dingin panas. Jadi muntah kadang panas, lapah yo berjalan. Jadi ulun nungkar sepeda. Bersepeda ya ulun ke Darul Mustafa. Ya kurang lebih sekitar 200 meter lah. KTP jauh juga Bang. Tapi namanya panas nih, kita mensyukuri nikmat, gunakan sepeda. Ulun bersepeda menuju Darul Mustafa, hendak melaksanakan 4 bimbai salat asar sekaligus rohah dengan Al-Habib, Guru Mulia Al-Habib Umar. Lalu di pertengahan jalan sebelum sampai Darul Mustafa, anak-anak lagi main. Biasa kan anak-anak main-main di jalan. Lewat ulun mengucapkan mereka Assalamualaikum. Sama-sama mengucapkan salam. Pada umur mereka 7 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun.
Padahal adab daripada mengucapkan salam itu yang bersepeda mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Bukan yang berjalan, bukan yang berjalan mengucapkan kepada yang bersepeda. Supan ulun. Kenapa supannya? Ulun tuha bersepeda yang berdahulu mengucapkan salam kekanakan. Ini adab mereka diajarkan dari sejak kecil. Malah pian dalam kaidah usul fikih ada beberapa kesunahan pahalanya melebihi daripada pahala yang wajib. Apa? Salah satunya salam. Mengucap salam hukumnya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Tapi tanpa ada yang sunnah tidak ada yang wajib. Mungkin mengucap salam, menjawab salam, waalaikumsalam, capek penjawab, kemudian mengucap salam. Jadi di sini mereka diajarkan dari sejak kecil mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita di sini ya Allah sudah gana-gana lah. Padahal terkadang lawan keluarga pun jarang ada salam. Yalah, oi apa kabar? Yalah itu kan. Yalah, kita tebarkan lagi sunnah Nabi. Karena ujar Nabi di akhir zaman itu kesunahan mulai hilang. Orang yang berpakaian muslim dianggap teroris. Yalah sudah. Karena ini sifat orang-orang munafik. Orang munafik ini ciri-cirinya yang bujur disalahkannya, yang salah dibujurakannya. Masjid tutup, pasar buka. Ayo. Itu pikiran pian. Itu siasat orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang kafir. Seharusnya kita berpikir berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Malah kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, insya Allah selamat dunia akhirat. Insya Allah. Kita lihat guru-guru kita, abah guru sekumpul sampai beliau wafat, bagaimana beliau senangnya, sugih sampai meninggal. Kita masih hidup, ya Allah, kesana kemari mencari apa? Mencari dunia. Ingat, hidup itu bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat utamakan. Kalau pian mencintai dunia, ketika pian berpisah dengan orang yang pian cintai, sakit kada? Sakit kada? Sedih. Kayak tujuh orang ketika meninggal dunia, namanya gini, meninggal dunia, inya cinta dengan dunia, otomatis muhanya kada senyum pas ketika meninggal, merangut. Kenapa? Berpisah lawan yang kekasihnya, yaitu apa? Dunia. Tapi lihat orang soleh, ketika meninggal dunia, malah kada sabaran, malah meninggal. Kenapa? Pacaran bertemu dengan sang kekasih. Pian berjanjian sudah lawan ayang pian, pasti kada sabar. Pas bertemu kayak Pak, hendak benar kalau bertamu. Kayak itu pian cinta dengan akhirat, cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Allah, pian akan gemar selalu mengingat mati. Makanya ujar Nabi, kata bil mauti wa'idha. Cukup kita mengingat mati itu sebagai pelajaran. Cukup mengingat mati, melihat ambulan mendengar, ya Allah kapan aku giliranku. Itu jangan takutan, oh corona kah, kadakah, semuanya mati. Itu sebab aja. Kita berharap mudahan husnul khatimah. Salah satu daripada sedikit ulun memberikan pengalaman lagi. Pertama kali ulun duduk di sebuah majelis Habib Abdullah bin Alwi al-Shihab. Habib Abdullah bin Alwi Shihab, Ainut Tarim. Pertama kali ulun duduk di majelis beliau karena faktor usia beliau sangat tua. Majelis beliau besar, artinya banyak manusianya. Yang namanya orang tua, suara itu pada nyaring. Pas kebetulan itu hauliyah daripada al-Imam al-Muhajir Ahmad bin Isa. Nah, sebelum hauliyah malamnya itu, habis asar kebiasaan orang Hadramaut, terutama para habaib itu mengadakan majelis rauhah, belajaran. Habis sembahyang asar belajaran tentang masalah rohani, tentang tasawuf, tentang akhlak. Jadi ulun pertama kali hadir di majelis beliau karena terlambat duduk di buncuk. Karena kami ulun ini melihat wajah Habib ini kada asing, karena beliau sudah terkenal di sosial media, sudah terkenal. Jadi ulun duduk di buncuk, sedangkan Sidin duduk di sini. Ulun kada mau duduk di pinggir-pinggir, kalau anak tuh duduk berhadapan non, tapi sekalipun jauh, supaya langsung dipandang beliau. Karena pandangan seorang ulama, pandangan para habaib itu menggugurkan dosa kita. Karena mereka pernah melihat Rasulullah. Kita pun supaya bisa memandang wajah Rasul, kita pandang mereka yang pernah memandang wajah
Alhamdulillah kita beliau memandang-mandang beliau ini, mudahan kita melihat Rasulullah. Jadi ketika ulun hadir duduk di majelis beliau, hati ini yang namanya pertama kali hadir begeritik kada baik. Ini bang hati ini ngalih kita mengatur. Karena Allah itu bisa membolak-balikan. Namanya gini qalbun. Qalbun tuh kalau dalam ilmu tajwid iqlab. Artinya apa iqlab? Berubah. Nun mati tanwin berubah menjadi huruf mim. Yalah. Kayak tujuh hati. Besok sedih, terkadang senang. Yalah. Jadi ulun duduk di majelis itu. Karena mendengar beliau ini sudah tua, kada bemek, membaca kitab beliau menjelaskan, bucap ya dalam hati. Wah ini kadang-kadang akan juga baik aku guring. Nah itu bucap nih dalam hati nih. Kadang-kadang akan juga baik aku guring. Betunduk kayak ulun. Pas batungak, jangan sidin. Jangan sidin. Pada jauh benar. Batu nih misal Habib di sini, ulun di ujung sana. Hibak maksudnya. Jangan sidin. Tuntung majelis bersalamanan pas takana ulun salaman terakhir karena semuanya berabut, ulun kadang-kadang berabut ulun di belakang aja ulun belakang. Ternyata pas salaman apa sidin bersalaman tapak sidin dada ulun 3 kali isyarat jaga hati. Jaga hati ini kita menjaga hati susah. Terkadang kita di sebuah majelis manapun para wali kah para habaib kah mungkin kita kalau bisa menjaga hati kan dapat faidah. Karena dasarnya cinta itu di mana? Di hati. Ilmu itu letaknya di mana? Di hati. Maka sebelum kita isi dengan sesuatu yang bercahaya, kita bersihi dulu wadahnya. Kita bersihi dulu wadahnya dengan apa? Banyak baca sholawat, baca istighfar. Apalagi Abah Guru Sungkul meninggalkan sebuah kitab yang bernama berjudul Dalail Khairat. Yalah. Di dalam Dalil Khairat bukan salawat aja, tapi di situ ada istighfarnya Sayyidina Hasan Al-Basri. Per hizib juga, yalah. Kitab Imdad pulang ditinggalkan beliau. Banyak situ hizib Bahar, hizib Nasr, Ratibul Atas, Ratibul Haddad, Ratibul Latif dan lain sebagainya. Betul pulang ada yang halusnya pulang surah Yasin dan apa. Tapi kalau Imdad itu sudah luar biasa, sudah mencakup semuanya. Nah, kita sudah kada kawa mengumpati jejak langkah beliau. Setidaknya mengamalkan amalan beliau barang, mengamalkan amalan orang-orang soleh, para wali. Mudahan kita tak kerubut juga dengan beliau. Dengan berkat kayak ini, mudahan kita semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Wabil khusus hajat tuan rumah. Mudahan kita semua dan tuan rumah diberkahi oleh Allah dunia akhirat. Kita kadang hendak mencari dunia, tapi kita mencari berkah. Mudah-mudahan panjang umur sehat afiat, minta maaf, minta halal, minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.